Para insan yang berintegritas dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani puasa di bulan Ramadan ini. Dan perkenalkan, saya Khilda Fathiyah dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Republik Indonesia yang akan memandu Ramadan Anti Korupsi di pagi hari ini. Senang sekali rasanya hari ini dapat menyambut insan yang berintegritas. Izinkan saya untuk membuka dengan pantun. Gemah ripah loh jinawi, semoga sejahtera seluruh anak negeri. Cakep. Hai para kawan aksi, yuk kita simak talk show Ramadan Anti Korupsi. Terima kasih. Adapun tema talk show kita hari ini adalah membangun integritas bangsa melalui peran serta masyarakat keagamaan. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dan sangat kompeten di bidangnya. Yang pertama ada Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA selaku Menteri Agama Republik Indonesia serta Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Selamat datang Bapak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali bisa berjumpa teman-teman di sini. Terima kasih Bapak. Yang kedua, bersama kita ada Bapak Dr. Fitroh Rohcayanto selaku Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang juga telah memiliki rekam jejak yang panjang di KPK sebagai Jaksa Penuntut Umum hingga Direktur Penuntutan. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Kabar baik Pak untuk hari ini? Kabar sehat. Kabar sehat, alhamdulillah. Senang sekali kita bisa berkumpul dalam suasana yang penuh semangat dan kebersamaan dalam talk show Ramadan Anti Korupsi pagi ini. Sebuah forum yang tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga ajang mempererat kolaborasi kita dalam membangun bangsa yang berintegritas. Dan di bulan Ramadan yang suci ini, mari kita berdiskusi, berbagi pandangan, dan juga merumuskan langkah nyata. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dari diri sendiri, dan dari niat yang tulus. Baik, kita sudah sampai di sesi talk show yang pastinya sudah ditunggu-tunggu. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita mulai diskusi ini dengan pertanyaan pertama. Dan pertanyaan pertama ini ditujukan kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia dan juga Bapak Pimpinan KPK Republik Indonesia. Jadi sebagaimana kita tahu Bapak, bahwa kejahatan korupsi terus terjadi di negeri ini. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan baik oleh KPK maupun aparat penegak hukum lainnya. Dan bagaimana pandangan Bapak mengenai fenomena kejahatan korupsi ini? Dan dari Bapak Menteri dapat menjelaskan dari perspektif agama Islam dan juga Bapak Pimpinan KPK bisa menjelaskan dalam perspektif KPK. Dipersilakan terlebih dahulu. Ya. Baik, pertama-tama saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para pemirsa semuanya ya. Acara ini saya kira sangat penting, sangat luar biasa ya. Kita apresiasi kepada pimpinan KPK memberikan semacam sosialisasi pencegahan korupsi dengan cara seperti ini ya. Dari perspektif kami, saya ingin menegaskan bahwa dosa yang pertama dilakukan anak manusia di permukaan bumi ini adalah korupsi. Kita ingat siapa Qabil. Jadi Nabi Adam itu melahirkan dua anak laki-laki. Anak pertamanya itu Habil bersama pasangannya seorang perempuan. Yang kedua ada namanya Qabil, ya, dengan pasangannya juga seorang perempuan. Nah, Qabil dan Habil ini dua karakter yang sangat berbeda. Habil ini figur yang sangat bagus, ya. Kalau disuruh memberikan pajaknya atau zakatnya, dia kasih yang terbaik lah. Tapi sebaliknya, kalau Qabil selalu nipu, ya, diminta oleh Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik, tetapi dia pilih kambing conge gitu ya, yang jelek. Nah, ditegur. Nah, kemudian pelanggaran yang kedua, seharusnya kan Qabil ini kawin dengan pasangannya, kembarannya Habil. Dia nggak mau. Aku mau kawin dengan pasangan saya sendiri, pertama lebih muda dan lebih cantik. Nah, akibat itu sendiri terjadilah penyimpangan dan bahkan ujung-ujungnya nanti membunuh kakaknya sendiri Habil.
Jadi dosa yang paling pertama anak manusia itu sebetulnya adalah penyimpangan dalam bentuk korupsi. Semua agama musuh pertamanya itu adalah korupsi. Jadi saya kira agama apapun di Indonesia terutama ya, semua adalah memusuhi korupsi. Apa yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi seperti yang kita sering dengarkan definisinya oleh KPK, dan kalau dalam Al-Quran itu banyak sekali jenisnya. Di dalam buku saya ini ada ya, jadi teologi korupsi saya tuntas bahas mulai dosa korupsi pertama sampai yang dilakukan para nabi ya. Jadi nabi-nabi itu kan juga ada gratifikasinya itu juga macam-macam tuh ya. Tapi bagaimana kita menyikapi, itulah yang kami ungkap dalam buku teologi korupsi ini. Misalnya kita lihat Nabi Muhammad pun juga pernah menghadapi suatu hal. Jadi Fatimah anaknya Nabi ya, suatu saat itu ada kalung rampasan perang. Dipinjam dong, bagus sekali. Tapi dilaporkan oleh Usama, panglima angkatan perangnya Nabi, itu anaknya Rasulullah itu kok pakai kalung harta rampasan perang, pada itu kan belum dibagi. Nabi manggil Khadijah, wah, itu jangan pakai, itu kan cuma pinjam ya Rasulullah, coba-coba aja. Enggak. Keluarlah hadis itu, seandainya Fatimah, lau anna Fatimah masyarakat laqatat syadah. Seandainya nanti anak saya Fatimah itu melakukan korupsi, anak saya pun juga akan saya potong tangannya itu ya. Nah, Umar bin Khattab juga luar biasa itu contohnya kepada kita semuanya ya. Ya, Gubernur Baghdad pada waktu itu Kufah ya, Asy'ari itu memberikan hadiah kepada Pak Umar sebagai khalifah ya. Sajadah yang paling bagus. Dilempar sajadah itu oleh Umar. Untuk apa kamu memberikan ini? Para sahabatnya sendiri kan jadi khalifah di sana, gubernur di sana kan. Untuk apa? Rakyatmu masih banyak miskin. Kenapa? Saya nggak butuh sajadah mewah seperti ini. Nah, Umar bin Abdul Aziz juga ketika jadi khalifah, walaupun umurnya hanya 32 tahun, tapi luar biasa contoh. Ya. Anaknya datang ya dengan kepentingan pribadi di kantornya. Begitu datang, lampunya dimatiin. Ayah, kenapa dimatikan lampunya? Enggak, lampu ini adalah dibiayai oleh negara. Ini kan urusan pribadi kita. Ini jangan pakai minyak negara untuk membicarakan urusan-urusan pribadi. Nah, jadi saya ingat betul itu hadis ini dan riwayat ini pada masa Nabi. Ya, saya bayangkan kalau kita menggunakan rumah jabatan ya. Rumah jabatan itu listriknya negara, kemudian juga apapun juga dari negara kan ya. Jadi mobilnya mobil dinas dan seterusnya. Tiba-tiba datang dari kampung. Dari kampung itu mungkin bawa mobil, cuci mobil, air pumpnya itu kan air negara kan. Bayar, negara yang bayar. Listriknya pakai kamar, pakai AC, itu negara. Nah pada saat itu saya ingat, waduh, saya takut. Saya juga punya rumah. Saya lama menjadi pejabat di Kementerian Agama, 12 tahun ya. Pernah jadi Dirjen Wamen. Saya nggak pernah pakai rumah dinas. Ada rumah dinas saya, tapi saya nggak pakai. Karena saya banyak tamu dari kampung ya, jangan-jangan nanti listrik dan air dan lain-lain milik negara itu digunakan oleh tamu-tamu pribadi saya itu. Padahal ini kan semuanya untuk negara. Lebih baik rumah saya digunakan untuk melayani urusan negara daripada rumah dinas tapi digunakan untuk memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Nah jadi saya kira kalau kita belajar daripada hadis-hadis Nabi dan juga pengalaman-pengalaman orang luhur terdahulu, saya kira kita banyak contoh ya. Agama lain pun juga punya banyak contoh yang sama. Siapa Siddhartha Gautama kalau kita baca sejarahnya kan. Siapa Yesus Kristus ya kalau kita lihat biografinya Yesus ya. Dan siapa juga Nabi Musa, siapa dengan nabi-nabi yang luhur yang lain. Bahkan Nabi Yusuf pun ada gratifikasi seksual juga kan. Karena kan Nabi Yusuf pada waktu itu kan dicemburi oleh banyak pejabat itu kan. Maka dia dijebak, dikasih perempuan dalam kamarnya kan. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan yang menolong kan, karena ada anak kecil saksi di situ. In kana qamisuhu qudda min qablin fasadaqat wa in kana qamisuhu qudda min dubrin fakadzabat. Ya, itu sudah mau dieksekusi itu. Nabi Yusuf sudah mau dieksekusi karena main dengan istrinya raja kan. Tiba-tiba anak kecil yang baru lahir teriak, kalau bajunya itu koyak bagian depan, maka yang salah adalah Nabi Yusuf.
Tapi kalau yang robek, kojak itu adalah bagian belakang, yang salah adalah perempuan bangsawan itu. Nah setelah dilihat, ternyata yang robek itu adalah bagian belakangnya. Dengan demikian, yang salah adalah istri pembesar. Selamatlah Nabi Yusuf. Jadi ini juga aksioma yang harus kita pegang. Jangan takut menegakkan kebenaran. Sefitnahan, sebesar apapun fitnahan seseorang itu, kalau tidak terbukti, insya Allah Tuhan akan menolong dengan cara apapun. Dan seperti tadi ada keajaiban. Inilah yang kita lihat dalam kisah-kisah Nabi Yusuf. Semua ada di sini ya, kasus-kasus korupsi yang menyelamatkan seorang orang jujur, dan juga kasus-kasus tertentu juga yang pura-pura jadi malaikat padahal isinya iblis, ya kan. Hati-hati. Kadang-kadang iblis itu pintar menggunakan jubah malaikat, ya kan. Nah, jadi hati-hati di sini. Saya kira KPK sudah cukup banyak perbendaharaan fakta bagaimana pintarnya orang merekayasa keadaan untuk bisa selamat. Nah, tapi sekali lagi saya juga tegaskan, kita nggak boleh menembak orang yang tidak berdosa. Hanya karena ada kecemburuan sosial, entah kecemburuan politik, lantas kita menembak orang seolah-olah orang itu adalah melakukan korupsi, padahal tidak. Maka itu sama dosanya dengan korupsi itu sendiri. Terima kasih. Luar biasa, Prof. Nasaruddin. Jadi memang korupsi ini sudah dilakukan sejak zaman anak Adam, Prof. Jadi dan kita bisa mendapatkan suri tauladan dari para nabi dan juga Prof. Nasaruddin bahwa sangat berhati-hati dalam membedakan mana yang harta pribadi maupun mana yang memang milik negara. Begitu. Terima kasih Prof. Nasaruddin. Dan juga Pak Fitro, dipersilahkan untuk kesempatannya. Baik, terima kasih. Saya menyambung apa yang disampaikan Pak Menteri Agama, bahwa korupsi itu di sisi agama kan luar biasa. Sesungguhnya sama, negara kita menempatkan tindak pidana korupsi itu kejahatan yang luar biasa. Oleh karenanya, kita kemudian menyepakati secara bersama di tahun 2002 untuk membentuk lembaga KPK ini. Karena luar biasa, kenapa? Karena kejahatan korupsi itu tidak hanya merugikan pribadi, tapi lebih daripada itu merugikan masyarakat, merusak tatanan sosial, dan bahkan di sana ada pelanggaran hak asasi manusia. Nah, oleh karena betapa luar biasanya korupsi ini, sehingga perlu peran serta masyarakat. Dan yang penting menurut saya justru bagaimana ada kesadaran bersama dari seluruh elemen masyarakat. Dari mulai rakyat hingga pejabat semuanya. Oleh karena KPK kemudian ada 3 konsep trisula. Ada pendidikan masyarakat tentang korupsi, tentang anti korupsi. Ini lebih membangun ke pribadi, membangun kesadaran bahwa dampak korupsi ini luar biasa. Bukan hanya dilarang agama ini. Kalau dosa makan babi haram misalnya, itu kan hanya merugikan diri sendiri, Pak. Tapi kalau dosa karena korupsi, ini sama-sama haram ini. Wah, ini dampaknya sangat luar biasa. Kemudian selain pendidikan, ada pencegahan. Nah, pencegahan ini Pak Menteri lebih difokuskan ke membangun sistem. Membangun sistem supaya celah-celah untuk melakukan korupsi ini tertutup. Tapi ini kan harus dua-duanya nih, karena celah ini, sistem yang bikin juga manusia. Kalau kemudian kesadaran manusianya rendah, tentu sistem sebaik apapun ya jebol juga. Nah, yang ketiga kemudian penindakan. Kita tahu penindakan sudah kita lakukan sedemikian rupa, tetapi ya memang sampai hari ini kita harus akui juga bahwa korupsi masih cukup masif. Dan tentu peran agama menurut saya sangat penting untuk kemudian membangun akhlak. Jadi tadi kalau pembawa acara menyinggung bukan hanya sekedar ibadah ritual saja. Dari ibadah ritual itu tadi kemudian outcome-nya adalah benar membangun akhlak. Salah satunya ketika punya akhlak yang akhlakul karimah sebagaimana yang
dicontohkan oleh Nabi Muhammad, ya tentu sangat anti dengan perilaku koruptif. Saya kira itu Mbak. Luar biasa Pak Fitro. Jadi memang digarisbawahi bahwa KPK tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan masyarakat luas. Dan juga ada 3 pilar untuk pemberantasan korupsi yang diterapkan oleh KPK, yaitu penindakan, pencegahan, dan juga pendidikan. Jadi memang tidak lupa juga pendekatan terhadap agama, agar agama tidak hanya berjalan ritualnya saja Pak, tetapi juga masuk ke dalam akidah. Begitu. Terima kasih Bapak, dan juga kita akan berlanjut ke pertanyaan kedua yang juga ditujukan kepada pimpinan KPK dan juga Bapak Menteri Agama. Kita semua memahami bahwa melawan korupsi itu yang utama adalah mulai dari diri sendiri. Dan menurut Bapak, langkah-langkah apa yang dilakukan dalam rangka membangun nilai-nilai integritas bagi masyarakat Indonesia? Dan untuk menjawab pertanyaan ini, saya persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Fitro. Dipersilakan Pak. Ya sama sesungguhnya menjawab pertanyaan pertama tadi, saya sepakat bahwa fundamennya adalah integritas. Oleh karena ketika saya nyalon jadi pimpinan ini, saya membuat sebuah tagline, kata yang cukup familiar, yaitu idola. Nah, idola itu kalau saya gambarkan disusun dalam bentuk piramid, fundamennya adalah I. Apa itu? Integritas. Gitu. Jadi lembaga apapun itu harus punya atau memiliki fundamen yang sangat kuat, yaitu integritas. Nah, integritas itu sendiri saya artikan secara singkat saja bahwa integritas itu apa? Sebenarnya apa yang ada dalam hati, apa yang kita pikirkan selaras dengan apa yang kita lakukan. Itu integritas secara singkat. Nah, kalau idola tadi kemudian harus juga memiliki dedikasi. Dan yang terpenting, terutama di KPK, adalah mampu berpikir dan bersikap yang penting. Objektif, netral. Tapi juga penting terkait L, loyal. Ini penting ini. Kenapa? Karena lawannya loyal ini kan khianat. Betul. Nah, orang berkhianat itu paling berat ya Pak Menteri. Bahkan di agama pun pengkhianatan. Dan ketika kemudian punya integritas, memiliki dedikasi yang kuat, kemudian objektivitas dan loyalitas, tentu puncaknya adalah mampu mewujudkan satu kata tadi, adil. Adil. Untuk siapa? Ya untuk masyarakat. Karena kan tujuan bernegara ini sesungguhnya tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan bagi masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu. Luar biasa Pak Fitro. Jadi ini Pak Fitro sudah mempunyai tagline gitu tagline, ya Pak ya, sejak awal berkarir di KPK. Tagline-nya adalah idola. Idola. Yang pertama integritas. Integritas. Dedikasi. Objektif. Loyal. Dan adil. Ya. Tentunya adil harapannya agar masyarakat lebih sejahtera. Iya gitu ya Pak. Insya Allah tercapai Pak. Amin. Dan boleh dipersilahkan pada Prof. Saya sangat tertarik ini. Siapa? Idola itu ya. Idola Pak ya. Nah, giliran saya sekarang akan berikan ayatisasi terhadap idola ini kan. Jadi integritas itu merupakan suatu kewajiban agama itu kan. Apa itu yang dimaksud integritas itu artinya komitmen kita untuk menegakkan kebenaran ya kan. Betul. Itu dalam hadis Nabi itu qulil haqq walau kana murran. Katakanlah kebenaran itu meskipun pahit. Sangat tidak mudah menjadi pimpinan di KPK ya kan. Musuhnya pasti banyak ya. Bukan hanya musuh fisik ya, mungkin juga santetnya segala macam. Ya kan? Nah, itu yang bikin takut Pak. Jadi tapi kata Quran, kata hadis Nabi, qulil haqq walau kana murran. Katakanlah kebenaran itu meskipun pahit.
Ya, kebenaran itu al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah, jangan Anda berada pada kondisi yang ragu. Ya, go ahead ya. Nah, kemudian D-nya itu dedikasi ya. Dedikasi itu kan artinya pengabdian yang tulus kan. Ikhlas ya. Ikhlas. Ya, betul. Ya, ada surat Al-Ikhlas. Jadi semuanya kita lakukan lillahi ta'ala. Jangan takut mati, jangan. Kita pasti mati kan. Puncaknya kan di ikhlas. Iya, betul. Ikhlas itu kan dedikasi, Pak. Nah, kemudian objektif itu kan ya objektivitas itu ya luar biasa itu. Objektivitas itu. Tadi itu kulil haqqa walau kana murran. Pahit sih memang, tapi harus dikatakan. Itu objektivitasnya itu. Jangan sampai kita mengada-ada atau memfitnah. Ya, memfitnah. Al-fitnah itu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Kalau kita membunuh orang, satu korban. Tapi kalau kita memfitnah orang, satu alma mater, satu kampung, satu marga, semuanya tercoreng. Maka itu dikatakan dalam Quran, fitnah lebih dahsyat daripada kematian. Nah, kemudian juga loyal, Pak. Loyal itu kan ada ayatnya kan, atiullah wa atiur rasul walil amri minkum. Ya, ikutilah komitmen-komitmen dari Allah ya dan Rasulnya serta pemerintah kalian. Pemerintah ya. Ya, pemerintah. Walil amri itu kan tentu Indonesia apalagi kan kita kan trias politika ini kan. Betul. Bukan kerajaan, tapi undang-undang yang berkuasa di Indonesia kan. Jadi adil, itu apalagi. Innallaha ya'muru bil adil, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk menegakkan keadilan. Jadi idola itu saya kira sangat bagus ya. Nah, ini perlu kita ya saya jadi tertarik gitu Pak, nulis lagi nanti itu kelanjutan. Tulis lagi Pak. Nah, tapi saya ingin mengingatkan kembali ya bahwa kita harus mulai dari diri sendiri ya kan. Betul. Ibda' binafsik kata Nabi. Mulai dari dirinya sendiri. Saya ingin mengingatkan pada diri saya sendiri ya. Ada sebuah hadis Nabi yang mengerikan tuh. Kullu lahmin nabata min haramin fanaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari barang yang haram hanya akan bisa dibersihkan oleh api neraka. Setetes daging haram mustahil surga akan menerimanya. Bahkan dalam hadis lain, aku makalan Nabi SAW itu, makan sesuatu yang haram 40 hari salatnya tidak akan diterima. Bayangkan kalau setiap hari kita makan makanan haram. Percuma dong kita salat. Ya kan? 40 hari kita tidak diterima salatnya kalau kita mengambil haknya orang lain yang tidak sesuai dengan hak kita kan. Misalnya nyolong gitu kan. Jadi bagaimana anak kita bisa menjadi anak soleh, berdoa sepanjang masa? Berikanlah anak soleh. Bagaimana dapat anak soleh kalau yang dimakan setiap hari barang yang haram? Tidak berkah. Gak mungkin, gak berkah itu kan. Nah, jadi saya ingatkan kepada kita semuanya, ya mulai dari diri kita sendiri ya, menegakkan idola tadi itu ya. Ya, apa yang dilakukan oleh KPK sebetulnya itu artinya pencegahan neraka itu ya. Saya ingin mengatakan bahwa dengan adanya KPK itu banyak sekali orang tercekal untuk tidak masuk neraka. Kenapa? Jadi KPK Komisi Pemberantasan Korupsi, artinya kita juga bisa mengartikan bahwa KPK itu mencegah orang masuk neraka gitu kan. Jadi jangan melihat KPK itu wah itu serem dan sebagainya. Justru kita harus menjadikan KPK itu sebagai vitamin untuk menjalani kehidupan yang bergairah kan. Saya kira kalau kita menjalani kehidupan ini dengan luhur, insya Allah. Apa sih Mas yang kita butuhkan dalam hidup ini? Kan lewat di tenggorokan aja kan. Iya. Makan. Bukan kita butuhkan yang banyak. Apa artinya besar, banyak, tinggi, jabatan kalau nggak berkah kan? Anak pertamanya idiot, anak keduanya itu narkoba, anak ketiganya itu masih di penjara ngebut-ngebutan. Dianya sendiri juga stroke, istrinya selingkuh. Nggak dapat kebahagiaan. Neraka sebelum waktunya kan? Ya udah neraka. Apa artinya itu semuanya? Kita pakai mobil second, ya rumah kecil, tapi buka puasa bareng, ya sahur berjamaah, ngaji berjamaah, pergi sholat tarawih berjamaah. Surga sebelum waktunya kan? Luar biasa Bapak. Jadi apalah artinya kaya, besar, tinggi kalau tidak berkah terhadap anak cucu kita juga Pak. Dan ini juga ini kuntum minal zolimi ya Pak. Jadi
kalau kita melakukan refleksi dari diri kita terlebih dahulu. Siap, terima kasih, luar biasa. Nah ini menurut Bapak, apa hambatan dan tantangan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, Pak? Karena kan kita tahu pelaku korupsi ini melibatkan berbagai profesi, berbagai kalangan pejabat, Pak. Bahkan berdasarkan data yang diungkap KPK, Pak, ini ada pelaku berusia 23 tahun, perempuan berusia 23 tahun, Pak. Yang mana artinya korupsi kok sudah seolah-olah menjadi budaya gitu, Pak, di masyarakat. Silakan Bapak Fitro. Ya kalau budaya sebenarnya enggak sih, tapi bahwa tingkat kesadaran yang masih sangat rendah. Nah kalau bicara kesadaran tentu bukan hanya kesadaran masyarakat, tetapi yang terpenting adalah kesadaran penegak hukumnya. Memberikan teladan tadi harus. Kalau kemudian ada ibarat kan tukang sapu tapi sapunya nggak bersih. Nah ini juga repot. Jadi itu salah satu hambatan terbesar adalah rendahnya kesadaran. Jadi kesadaran penegak hukumnya dan juga kesadaran masyarakat secara umum. Tapi ada yang menarik bahwa kemudian selama saya menangani beberapa kasus korupsi, banyak sekali kasus korupsi ini bersinggungan dengan karena ada sistem politik. Ini nih. Jadi ternyata sistem politik ini juga sangat berpengaruh. Kenapa demikian? Coba kita perhatikan. Untuk menjadi pejabat publik, mulai dari kepala daerah, wali kota, gubernur, bahkan di level nasional. Menjadi anggota DPR di daerah, sampai di level pusat. Semua itu pakai modal. Nah kebanyakan ada yang modalin. Pertanyaannya pasti ada kompensasi untuk itu. Apa? Ya proyek. Nah inilah yang sering terjadi. Oleh karenanya karena KPK juga dari dulu sudah ada beberapa kajian untuk kemudian mendorong pemerintah memberikan dana politik. Nah ini barangkali akan kita terus dorong untuk ada pendanaan politik yang masuk akal. Sehingga untuk menjadi pejabat publik tertentu tidak harus mengeluarkan uang besar. Barangkali ini juga pengaruh besar terjadi korupsi. Selain itu juga substansi hukum juga perlu, termasuk tadi perlu kita pikirkan karena korupsi begitu masif. Yang perlu kita pikirkan dan pertimbangkan lagi materi-materi hukum ini, termasuk ancaman-ancaman pidana ini. Apakah perlu dinaikin lebih tinggi ini? Apakah hukuman mati tidak hanya dilakukan dalam keadaan tertentu, tapi dengan nilai kerugian misalnya 500 triliun ke atas misalnya. Bisa jadi ini kan sepanjang kemudian ada kemauan bersama, saya pikir bisa itu. Saya kira itu sih pengaruh. Luar biasa Pak Fitro. Jadi memang sepakat ya Pak bahwa korupsi itu bukan budaya ya Pak ya, karena budaya itu kan yang baik-baik begitu ya Pak ya. Sementara kan korupsi bukan baik, jelek gitu ya Pak ya. Dan ini tadi juga menggarisbawahi dari Pak Fitro bahwa pembenahan terkait pemberantasan korupsi juga perlu mengencourage pendaraan politik yang lebih baik begitu ya Pak ya, salah satu caranya. Dan juga kita tingkatkan kesadaran dari penegak hukum dan juga kepada masyarakat begitu. Dalam konteks tindak pidana korupsi, kita dilarang menerima pemberian yang berhubungan dengan jabatan kita. Tadi sempat dibahas oleh Profesor ya. Namun pada momen hari besar seringkali dimanfaatkan oleh misalnya vendor, pengusaha, ataupun pihak yang sedang mengurus perizinan untuk memberikan sesuatu berupa barang atau hadiah kepada pejabat. Nah, tentunya pemberian tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi pejabat tersebut dalam pengembalian keputusan. Misalnya yang diharapkan oleh pemberi hadiah misalnya.
dan bagaimana kita sebagai pejabat atau pegawai negeri mencegah upaya-upaya tersebut agar tidak terjerumus dalam tindak pidana korupsi. Dipersilakan, ada Profesor terlebih dahulu. Iya, saya ingat ada hadis Nabi itu ya. Panjang hadisnya tapi saya mau singkatnya, waktu ini tinggal sedikit ya, bahwa Nabi pernah menegur keras sahabatnya itu. Wah, ini dari hadiah ya Rasulullah. Tapi kata Nabi, coba mau nggak mereka memberikan hadiah seperti itu kalau Anda tidak pejabat? Siapa yang kenal Anda? Ya. Jadi kembalikan. Jadi Nabi minta supaya gratifikasi itu dikembalikan. Ini hadiah dari ini. Iya, enggak. Tidak mungkin mereka akan memberikan hadiah sebesar itu kalau Anda bukan pejabat. Mana ada orang biasa mau dikasih hadiah oleh mereka. Jadi gratifikasi itu juga perlu diingat. Kita paling tahu kok. Maka itu saya di kantor ya mencoba untuk membersihkan ya sebatas kemampuan kami. Ya. Caranya seperti apa? Kita tahu, misalnya kenaikan pangkat, ya kan, penetapan jabatan, promosi karir. Nah, kalau kita nggak hati-hati, itu bisa sangat berbahaya tuh ya. Kita bisa kena juga. Tuh. Baik, terima kasih Prof. Boleh dilanjut oleh Pak Fitro. Ya intinya tadi yang sudah kita bahas, bagaimana kalau kemudian supaya kita jauh dari perilaku koruptif, ya harus punya kesadaran. Termasuk ketika menjadi pejabat. Tetapi ya kalau saya harus mengatakan jujur, kita dilarang keras pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk terima gratifikasi apapun bentuknya. Tentu dalam hal tertentu, misalnya dalam pesta segala macam, tanpa diiringi dengan kenaikan kesejahteraan PNS. Iya Pak? Iya. Susah. Nah ini juga perlu nanti kita dorong untuk kemudian mendorong pemerintah untuk menaikkan itu. Kalau kemudian gaji masih kecil, belum bisa jadi untuk hidup layak, sementara kesadarannya masih rendah, mudah terjerumus. Punya kesadaran tinggi aja, misalnya gaji kecil, anak nangis karena susu habis, nggak bisa beli susu, ya akhirnya bisa tergoda. Jadi harus diiringi juga, kemudian ada peningkatan kesejahteraan. Saya kira itu. Ya. Luar biasa. Gajinya hanya 1 minggu cukup ya. Iya. Coba kita bandingkan Pak dengan negara-negara di Jepang, gitu, di beberapa negara relatif layak gitu loh. Dan juga kita harus mematuhi terkait peraturan-peraturan gratifikasi, utamanya kan di birokrasi lekat sekali ya Pak ya. Gitu. Dan selesai sudah. Kita ada di penghujung sesi diskusi kita di hari ini, dan marilah kita dengarkan closing statement dari masing-masing narasumber kita yang luar biasa sekali. Dan dimulai dari Bapak Menteri Agama, silakan Bapak, waktu dan tempat. Iya, saya hanya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan tentu untuk kita semuanya, hati-hati dalam wilayah abu-abu. Wilayah abu-abu ini banyak menjerumuskan diri kita sendiri. Ya, kita kadang-kadang menurut keyakinan kita ini nggak apa-apa kok, ini bagus, ya. Tapi ternyata ada bidikan dari peraturan tertentu yang bisa menjebak kita. Jadi saya mohon betul, lebih baik kita hati-hati membuat satu decision, ya keputusan, daripada nanti kita menyesal. Resikonya menjadi pejabat itu ya memang harus mengendalikan diri. Tingkat pengendalian diri kita itu harus lebih tinggi daripada ketika menjadi orang biasa-biasa ya kan. Nah, sampai kapan kita akan mampu menjadi ini ya, kita berdoa kepada Tuhan juga, ya Allah. Jangan sampai hari ini saya seperti ini, tapi besok akan sejarah berkata lain. Itu kan tergantung Tuhan juga, ya. Maka itu kita berdoa juga supaya diberikan keistiqomahan tadi itu, komitmen konsisten itu. Ya. Dan yang paling penting, mari kita semakin memperkuat kualitas keagamaan kita masing-masing. Itu pencegahan yang paling penting. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Menteri. Dipersilakan kepada Pak Fitro. Jadi saya, KPK tidak bisa apa-apa dan tidak mampu melakukan penindakan korupsi, pencegahan korupsi maksimal tanpa dukungan dari masyarakat. Itu yang terpenting dan tentu harus diiringi dengan kesadaran. Makanya jadikanlah momentum puasa Ramadan ini untuk mewujudkan kesadaran anti koruptif. Termasuk saya pikir seluruh agama mengatur hal yang sama.
Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para narasumber kita yang luar biasa sekali di sesi diskusi kita di hari ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada para audiens yang telah berpartisipasi aktif untuk menanyakan hal-hal terkait korupsi dan pencegahannya di dalam diskusi kita di pagi hari ini. Dan sebelum kita menutup acara ini, izinkan saya menyampaikan sedikit pantun, Pak. Jadi di KPK, utamanya di direktorat kami, Pak, itu berdekatan dengan pantun. Jalan-jalan ke pasar Minggu. Cakep. Jangan lupa beli pepaya. Kalau kita jujur dan bersikap teguh, Indonesia akan sejahtera dan bahagia. Cakep.